Guys, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat para subrek Ed Clipper yang selalu setia, si orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan. Spesial buat yang sering nonton tapi jarang komen, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Run Baby Run tahun 2024. Dari judulnya saja ketegangan film ini sudah bisa kebayang, karena memang 90% adegan di film ini adalah pengejaran dari sosok psikopat. So, buat yang penasaran seperti biasa, tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kesiapan seorang ciwi dengan kondisi babak belur yang akan uji nyali melawan seorang pria misterius. Gak tanggung-tanggung, mereka akan terjun bebas ke dalam jurang untuk membuktikan siapa yang nyalinya paling gede. Entah apa yang telah dialami oleh wanita bernama Diana ini. Ya jelas gak bakalan tahu, karena filmnya juga baru dimulai. Kemudian kita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Ketika pada subuh, Diana yang merupakan atlet pelari akan bersiap untuk melakukan latihan. Dan sekedar informasi aja guys ya, sejak lahir Diana punya keterbatasan pendengaran, hingga ia pun selalu menyelipkan alat bantu pendengaran di telinganya. Setelah perbekalan siap, Diana pun cus ke kawasan pegunungan yang biasa ia lakukan setiap sebulan sekali. Dan inilah petualangan Diana yang mengerikan dan paling memacu adrenalin. Di tengah perjalanan, Diana teringat akan sikap keras ayahnya yang sudah belasan tahun gak bertemu. Karena selain menerapkan hidup disiplin, si ayah sangat berambisi menjadikan Diana sebagai atlet lari. Apalagi kondisi Diana yang dulunya bukan hanya budeg saja, tapi dilengkapi jarang ngomong tapi sekalinya ngomong minta jajan. Maka dari itulah, si ayah sangat berambisi menjadikan Diana sebagai atlet. Jadi misalkan banyak kekurangan, ya minimal Diana bisa berprestasi atuh. Now. Setelah 2 jam perjalanan, Diana memasuki kawasan hutan nasional yang berada di negara Spanyol. Cuma yang tidak Diana ketahui, beberapa minggu ini sedang marak menghilangnya para bocil, terutama dari kalangan para turis. Seorang pria bernama Joseph pun begitu serius melihat foto seorang bocil yang dikabarkan menghilang beberapa hari yang lalu. Setibanya di lokasi parkiran, Diana ditemui seekor dogi yang punya nama seperti merek tas Jingjing. Entah dogi punya siapa ini. Yang pasti binatang ini begitu lahap saat diberikan Goryo-ryo dan begitu menyukai akan keberadaan Diana. Diana heran dengan kelakuan seorang pria tinggi besar yang berlari dengan gaya jigjag seperti ini. Hingga ketika ada kesempatan, Diana langsung menyalip pria dengan setelan sok misterius ini. Kunaon ari si eta? Rupanya si pria misterius tidak sudi disalip Diana seperti tadi. Terlihat Diana pun emosi dan akan memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Kini giliran si jangkung yang emosi setelah diberikan jari pakiu oleh Diana. Namun ia punya cara yang berbeda untuk membalas perbuatan Diana.
Kelakuan si Jangkung kebilang serius karena setelah gogolepakan terguling, Diana mengalami luka baret di kakinya. Tapi untungnya 2 turis lokal menolong Diana dan membawanya ke tempat yang lebih aman. We're gonna be sitting over there. I'll be alright. Okay. Setibanya di perkemahan, Diana berniat untuk beristirahat dulu karena ia khawatir jika sampai bertemu lagi dengan si Jangkung. Saat Diana masih menenangkan batin, Joseph si tukang bersih-bersih kebun marahin seorang bocil yang buang sampah sembarangan. Tapi bukannya nurut, nih anak bule malah meledek pekerjaan Joseph. Kemudian Joseph berkata bahwa di hutan ini ada seorang penyihir yang hobi makan daging anak kecil. Garbage man. Children like you away. Diana masih kepikiran dengan kelakuan si Jangkung yang kini entah berada di mana. Tak lama kemudian Joseph ujuk-ujuk memberikan bunga kepadanya. Perbuatan Joseph jelas membuat Diana bertanya-tanya, apakah ini sekedar sambutan atau Joseph naksir kepada Diana? Lalu tiba-tiba Diana melihat pakaian si Jangkung yang tergantung begitu saja. Sontak ia pun kepikiran bahwa pria misterius tadi sedang berada di sini. Aha, dirasa ini adalah orangnya. Diana langsung marahi pria yang bertubuh tinggi besar ini. Itu was Crazy bitch. Bang Hoer jelas marah atas kelakuan Diana yang ujuk-ujuk marah kepadanya. Karena ternyata Diana memang salah orang. Hey you! Diana yang masih nyeker jelas gak mungkin mengejar si Jangkung yang berlari dengan cepat. Terlihat Diana pun gedek menahan kemarahan yang tidak tersalurkan. Singkat cerita, Diana bergegas pulang karena sudah berada dekat dengan lokasi parkir. Tapi ketika di persimpangan jalan, ia memilih untuk melanjutkan latihan lari ke daerah yang berbeda. Terlebih ia penasaran untuk bertemu dengan si Jangkung dan bisa meluapkan kemarahannya. Si Jangkung tadi kan kesini. Kejar ah. Setelah cukup jauh berlari, Diana baru tahu daerah bernama Uzala ini punya pemandangan yang menyejukkan mata. Sejenak ia pun lupa akan sosok si Jangkung yang telah membuatnya celaka. Si Jangkung kini semakin serius untuk menghabisi Diana karena ia bisa tahu bahwa kewes ini punya niat balas dendam kepadanya. Meskipun Diana masih hidup, ia yang kebawa arus semakin jauh ke dalam hutan. Ditambah lagi keadaan ini membuat Diana akhirnya kehilangan alat bantu pendengarannya. Diana tersadar saat keadaan sudah gelap. Keadaan pun diperparah karena selain kelaparan, Diana tidak mendengar apapun selain suara ngahing mendengung di kepalanya. Lalu tak lama kemudian, ia melihat 2 orang bolangers yang sedang berkemping di tengah hutan. You like the song? Cows. Jesus. What happened? You lost? She's deaf and dumb. Tanpa mendengar perkataan kedua pria ini, Diana menceritakan sosok psikopat yang berniat membunuhnya. Hingga mereka pun merasa kasihan dan mempersilahkan Diana untuk beristirahat di tempat mereka. Get her something to drink, will ya? Where? Dengan satu kali hantaman kampak, salah satu bolangers tewas seketika. Lanjut si bewok pun membalas psikopat Jangkung yang ternyata masih memburu Diana.
Melihat psikopat yang kebal ditembak, Diana pun kabur menggunakan perahu. Sementara nasib apes dialami oleh kedua orang pria tadi. Karena setelah bertemu Diana, mereka lanjut bertemu dengan ajalnya masing-masing. Di keesokan paginya, Diana yang kebawa arus semalaman terlihat bingung akan keberadaannya yang entah di mana. Tapi setidaknya ia bisa bernapas lega karena merasa sudah aman dari si jangkung yang ternyata berjiwa psikopat. Melihat wajah Diana yang gak asing, si jangkung langsung mengecek knalpot Diana yang ternyata memiliki tanda lahir berupa 2 tompel imut berwarna jingga. Setelah kembali berhasil lolos, Diana kabur meski tak tahu harus kemana. Sementara sampai saat ini identitas si jangkung masih menjadi misteri, termasuk logo gak jelas di pakaiannya. Pelarian Diana terhenti saat ia berada di tepi jurang. Diana pun bingung karena selain jurang ini begitu tinggi, sejauh mata memandang ia hanya melihat hamparan hutan yang begitu luas. Saat menemukan peralatan mendaki, Diana berniat menggunakannya untuk menuruni jurang. Terlebih ia gak mungkin kembali ke lokasi psikopat berada. Tak disangka si pemilik peralatan mendaki mengetahui perbuatan Diana. Namun Diana sudah masa bodoh, lagian ia tidak mendengar kemarahan pria ini yang menyuruh Diana untuk segera naik. Pria malang itu ditarik psikopat jangkung yang berhasil menyusul Diana. Kemudian Diana bergegas turun ketika sang psikopat melakukan kesadisannya lagi. Sebelum Diana menjadi korban psikopat juga, ia nekat untuk memutus tali yang masih mengikat di tubuhnya. Sekalipun ia bakalan ringsek lah bodo amat. Yang penting Diana bisa lolos dari orang yang gak pernah letih mengejarnya. Rupanya si Doge Hermes masih berusaha mencari Diana yang kemarin telah memberikannya makanan. Lalu saat ia menemukan Diana yang sudah pingsan, si Doge dengan setia menunggunya sadar. Psikopat Sweater akhirnya menemukan keberadaan Diana yang masih tergeletak pingsan. Tapi tiba-tiba, si Doge dengan gagahnya melindungi Diana. Entah apa yang terjadi dengan si Doge dan sang psikopat setelah semalam mereka baku hantam dengan brutalnya. Sementara Diana yang baru sadar tidak tahu apa-apa setelah ia pingsan akibat kemarin ketampar-tampar dahan pohon. Lalu dalam kondisi tubuh yang terasa ringsek, ia melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no... Di tengah perjalanan Diana yang tak tentu arah, Joseph yang akan pulang tiba-tiba melintas. I'm gonna find
Diana seolah punya harapan selamat saat sebuah mobil tiba-tiba berhenti begitu saja. Lalu Joseph meminta maaf karena rem mobilnya bermasalah hingga suka telat berhenti seperti tadi. You have some kind of accident? Diana menceritakan apa yang terjadi, terutama dengan sosok psikopat yang terus memburunya. Lalu Joseph memintanya untuk jangan khawatir, karena selain Diana sekarang sudah aman, ia akan mengajak Diana untuk menemui istrinya yang jago masak. Halo semua, bareng Creeper lagi di sini. Itu tonton sampai habis. Kenalin nih, istri Joseph yang biasa dipanggil si emas sedang emosi karena TV miliknya cuma nampilin perang semut. Padahal, ia punya acara favorit yang selalu menemaninya jika gabut seperti ini. Cerita berawal dari Ta gueule. Hear anything? Joseph menceritakan tentang banyaknya penculikan bocil di Taman Nasional. Ia pun katanya sudah gedek ingin menangkap si pelaku yang telah banyak melakukan penculikan itu. Ce grand Ben est stupide. Oh, j'espère qu'elle est bien bonne. Si emak jelas emosi karena menyangka suaminya sedang membawa si janda pengkolan yang kontroversial. Namun setelah mendengar penjelasan dari Joseph, si emak tetap saja marah karena suaminya ini belum memperbaiki antena TV di rumah mereka. Poupée. Hein? Karena di rumahnya gak ada telepon, si emak menyuruh Diana untuk beristirahat saja dulu. Sementara Diana sedang ketakutan karena selain rumah si emak terlihat horor, ia mencium aroma bangke yang menyengat. Entah ngomong pakai bahasa apaan, si emak sibuk sendiri pamerin HP Galaxy P yang sudah matot. Diana heran dong, lah kok bisa nih emak-emak punya banyak HP, matot semua lagi. Lalu tiba-tiba, Diana merasa penasaran untuk membuka rebusan si emak yang tercium aroma gurih-gurih anyep. Diana jelas terlihat shock karena yang sedang direbus si emak adalah onderdil seorang bocil. Singkat cerita, Diana tersadar dalam keadaan sudah disekap. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ia melihat sekumpulan bocil yang merupakan korban penculikan. Jadi fix ya, si emak dan Joseph adalah pasangan psikobil atau psikopat kalibil spesialis para bocil. Dengan kekompakan para bocil, Diana bisa dengan mudah mengecoh dan melumpuhkan Joseph. Bahkan dengan bantuan para bocil pula, Diana bergegas menyelamatkan para korban penculikan ini. Akan tetapi Joseph yang masih kuat tidak semudah itu untuk dikalahkan oleh seorang wanita. Apalah arti postur yang gede jika pada akhirnya Joseph tewas oleh sebutir pelor. Terlihat si emak pun bersedih karena selain calon makanannya sudah pada kabur, ia kehilangan AA Joseph yang memiliki belalai kekar meskipun banter. Qu'est-ce que tu as fait à mon Gérald? Tu allais nous porter malheur. Dans cette vie et dans les autres. Meskipun Diana tidak mendengar perkataan si emak, ia tidak mungkin membiarkan sosok kanibil ini begitu saja. Akan tetapi Diana tidak tahu bahwa dulunya si emak adalah atlet bela diri di padepokan cekek maut. Tak disangka psikopat jangkung turut menghajar si emak sampai kelenger. Lalu saat sosok misterius ini merujak si emak, Diana bergegas kabur menggunakan mobil si emak.
Setelah gagal ditabrak, sang psikopat menggunakan mobil Joseph untuk mengejar Diana. Pengejaran psikopat jangkung membuat Diana terpojok di tepi jurang, di mana momen ini adalah kejadian di awal film dan benar-benar membuat Diana bingung. Tapi tiba-tiba ia baru ingat bahwa rem mobil Joseph yang dikendarai psikopat itu bermasalah. Maka dari itulah, Diana akan pura-pura menguji nyali psikopat untuk terjun ke dalam jurang yang ada di hadapan mereka. Berbeda dengan Diana yang bisa ngerem di tepi jurang, pria misterius ini akhirnya gak berdaya setelah mobilnya nyocol ke jurang cetek. Lalu dengan santuinya Diana melihat penderitaan psikopat yang gak mungkin bisa mengejarnya lagi. Memang masih menjadi misteri siapa sosok misterius yang selalu memburu Diana. Tapi jika melihat kelakuan psikopat pas mengetahui tanda lahir Diana, besar kemungkinan pria ini adalah ayahnya Diana. Karena sejak melihat tanda lahir tersebut, psikopat ini tidak lagi melakukan kesadisan terhadap Diana, malahan ia membantunya selamat dari pasangan psikobil. Gimana menurut kalian guys? Komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Next kita cari rekomendasi film yang lebih menegangkan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age